Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Nami Natania dari UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya sangat bersyukur dan gembira dapat bertemu dengan Bapak Ibu penuh kasih sayang dan perhatian dalam mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu, di era digital saat ini, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui berbagai platform. Hoax seringkali menyebar dengan cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web. Banyak anak-anak dan remaja, termasuk mereka yang tergolong dalam Gen Z dan Gen Alpha, menjadi target utama dalam informasi yang tidak akurat ini. Tanpa kemampuan dengan memilah dan menganalisis informasi, mereka dapat terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Sebagai orang tua dan pendidik, kita dapat memiliki tanggung jawab untuk membekali anak-anak dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Melalui diskusi dan pelatihan, kita dapat menciptakan kesadaran di kalangan anak-anak tentang pentingnya memverifikasi sumber informasi sebelum percayanya dan menyebarkannya lebih lanjut. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga bijak dalam menggunakan teknologi. Apakah kita terlalu sering terfokus pada hal-hal yang tidak benar-benar memberi dampak positif bagi diri kita dan orang lain? Saya akan mengungkapkannya dalam 3 poin utama. 1. Bagaimana caranya menguasai alat dan teknologi untuk menangkal hoaks. 2. Gimana sih caranya mengembangkan keterampilan literasi digital. 3. Bagaimana memahami solusi penyebaran hoaks. Meningkatkan literasi digital adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi hoaks. Dengan memahami cara kerja algoritma media sosial dan media digital, kita dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang muncul di layar HP kita, serta mengenali tanda-tanda informasi yang mungkin tidak valid atau manipulatif. Selalu periksa asal-usul informasi dan pastikan sumbernya dapat dipercaya. Kita dapat gunakan media dan publikasi yang dikenal dengan kredibel, seperti lembaga berita utama atau jurnal ilmiah yang menyediakan data dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengedukasi diri kita tentang cara memanfaatkan fitur-fitur ini dapat membantu kita melawan penyebaran hoaks secara lebih efektif, baik dengan melaporkan atau berbagi koneksi dengan kepada audiens kita. Di tengah maraknya informasi yang mudah diakses di dunia digital, keterampilan literasi digital menjadi kunci utama untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan bijak. Berikut ini beberapa cara untuk mengembangkan literasi digital yang efektif. 1. Pahami cara kerja algoritma media sosial. 2. Kritis kepada informasi yang diterima. 3. Memanfaatkan alat verifikasi fakta. 4. Tingkatkan kemampuan menggunakan teknologi untuk tujuan positif. 5. Perhatikan isu keamanan dan privasi. Nah, Bapak Ibu, di poin terakhir ini saya akan menyebutkan mengenai solusi untuk mengatasi penyebaran hoaks. 1. Mengedukasi dalam kesadaran publik. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan platform media sosial. 3. Meningkatkan literasi digital. 4. Verifikasi fakta secara cepat. Hoaks semakin merajalela di dunia digital, mengancam kebenaran dan merusak reputasi. Untuk melawan penyebaran hoaks, kita perlu menguasai literasi digital dan verifikasi fakta untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan aman. Penekanan pada pentingnya edukasi dan teknologi menunjukkan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah ini. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media sosial dan pemeriksa fakta, menyoroti perlunya kerjasama dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Secara keseluruhan, ini sangat relevan dan memberikan panduan praktis bagi individu dan komunitas untuk berperan aktif dalam memerangi hoaks. Bapak Ibu, mari kita ambil langkah nyata untuk melawan hoaks. Mulailah dengan meningkatkan literasi digital Anda sendiri dan berbagi pengetahuan ini kepada orang-orang sekitar Anda. Gunakan alat cek fakta sebelum membagikan informasi dan ajak teman-teman Anda untuk melakukan hal yang sama. Bersama-sama, kita bisa menciptakan komunitas yang lebih cerdas dan tanggap terhadap informasi yang beredar. Bergabunglah dalam gerakan melawan hoaks hari ini dan jadilah bagian dari solusi. Bu, obat itu bahaya. Nih, saya dapat kiriman pesan dari grup keluarga saya. Mang Udin juga harusnya nggak jualan obat ini. Gimana sih? Aduh, tapi Bu. Pokoknya bahaya. Ibu, sebelum menyebarkan berita, harus dicek dahulu kebenarannya. Karena berita itu adalah hoax. Lagian kasihan juga kan? Bang Udin bisa-bisa nggak ada yang beli dengan berita seperti ini. Coba ibu perhatikan kiriman pesan tersebut. Tidak jelas sumber beritanya kan?